Haram. Penjelasan tentang apa-apa saja yang dituntut ataupun dianjurkan untuk kita laksanakan pada bulan Zulhijjah Al-Muharram. Sekarang kita sudah hampir memasuki bulan Zulhijjah. Insyaallah mungkin besok ya, awal Zulhijjah ya, insyaallah besok sudah masuk kepada awal Zulhijjah. Iyalah, hari ini kan besok. Nah, yang jelas bulan Zulhijjah adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul mu'azzamun haramun, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan tersebut termasuk bulan haram. Bulan haram artinya pada bulan tersebut dilarang terjadi adanya peperangan di kota Mekah, maka disebut dengan bulan haram. Jadi menunjukkan ini adalah bulan yang mulia. Wa fihi al-hajjul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Dan di bulan Zulhijjah itu terdapat ibadah haji yang termasuk daripada rukun Islam. Syahrun mu'azzamatun hurmatuhu mawfuratun khairatuh. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang besar kehormatannya dan kebaikannya sangat banyak di bulan Zulhijjah itu. Tustajabu fihi da'awat, dan setiap doa-doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Zulhijjah ya. Maksudnya pengkabulan doa di bulan Zulhijjah ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah. Ya, di bulannya saja kita berdoa kepada Allah, insyaallah diistijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulannya saja kita berdoa insyaallah dikabulkan. Tustajabu fihi da'awat. Dikabulkan oleh Allah taala segala macam doa, wa tuqdha fihi al-hajat. Siapapun yang punya hajat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini agar kabulkan hajatnya, maka insya Allah hajatnya pun akan terpenuhi ataupun dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Zulhijjah itu wa fihi layalil ashr allati aqsama Allah taala biha fi kitabihil karim. Ada malam yang ke-10 yang mana di situ Allah gunakan kata-kata itu untuk bersumpah, yaitu surah wal fajr, demi fajar ya. Ini memang ada beberapa tafsir daripada para ulama, wal fajr wa layalin ashr. Ada yang sebagian menunjukkan al fajr ini adalah fajar pada bulan Ramadan, wa layalin ashr, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi menurut pendapat yang kuat bahwasanya wal fajr adalah demi fajar pada tanggal 10 Zulhijjah ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, wal fajr ataupun yaumun nahar, walayalin ashar, dan juga pada malam yang ke-10 daripada Zulhijjah. Nah, yang jelas di bulan Zulhijjah ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan
sumpahnya, ya, wal fajr, Allah bersumpah demi fajar, dari kalimat fajar. Dan fajar ini terdapat pada bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan suatu kemuliaan. Ya, Allah tidak akan bersumpah kepada sesuatu kecuali apa yang Allah sumpahkan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita lihat sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattini wazaitun, wattin, ya, buah tin. Nah, ternyata buah tin itu banyak kebaikannya, banyak manfaatnya untuk tubuh manusia. Nah, jadi yang Allah sumpahkan, ya, wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Berarti banyak kebaikan-kebaikan pada buah tersebut. Manfaatnya banyak, barokahnya banyak. Nah, begitu juga wal fajr. Allah bersumpah demi fajar, walayalin ashar, dan juga malam yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Menandakan ini adalah suatu kemuliaan, suatu keagungan, suatu hari yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan pada hari tersebut. Qala al-Hafidz Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimishqi asy-Syafi'i di dalam risalah fi Fadail al-Ashr Dzulhijjah bahwasanya qaulul awal qaulul aktsar wa annahu ashr Dzulhijjah wal fajr, itu adalah fajar di 10 Zulhijjah. Wa huwa al-masyhur sahih summa sanad ahadits istadalla biha ala dzalik. Wal aktsarun ala anna al-fajr fajr Arafah wal asyru asyru Dzulhijjah. Dan juga banyak para ulama yang berpendapat bahwa fajar itu adalah fajar yaum Arafah. Wal fajar, fajar, ya, fajar itu kan subuh, terbit fajar itu namanya fajar. Nah, terbit fajar di hari Arafah. Walayalin asyr, dan malam yang ke-10 yaitu malam 10 Zulhijjah. Yang jelas intinya kedua malam ini adalah malam mulia. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah adalah malam yang mulia. Qala Abu Utsman kana yufaddiluna 13. Abu Utsman, kanu, mereka para ulama, orang-orang saleh, mereka mengutamakan 3 asyarat, malam 10 malam. Mereka mengutamakan 10 malam. Yang pertama al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Kebiasaan para ulama salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka utamakan 10 malam. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 di hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka mengutamakan hari-hari tersebut, artinya mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Beda dengan bulan-bulan lain, beda dengan hari-hari yang lain. Kalau sudah masuk bulan Zulhijjah di 10 hari pertama, mereka lebih sungguh-sungguh ibadah. Mereka lebih banyak memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya yufaddiluna 13. Mereka mengutamakan 10 hari. Yang pertama 10 hari di bulan Zulhijjah. Yang jelas kalau besok sudah masuk bulan Zulhijjah, maka kita harus punya niat, punya semangat, punya motivasi tinggi untuk beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita baca, ya, apakah Al-Quran, kita bisa baca sholawat, kita bisa baca zikir, baca. Apapun ibadah yang bisa kita lakukan, laksanakan. Salat sunat, salat duha, salat tahajud, apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Daripada anjuran-anjuran yang lainnya, perbanyak sedekah. Kalau punya harta berlebih, maka bersedekah.
di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya perbanyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tenaga kita gunakan untuk bersedekah. Ilmu kita kalau bisa ilmu gunakan untuk juga bersedekah dengan ilmunya. Ini maksudnya yafadiluna 13, mengutamakan 10 hari. Wal ashra awal minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Para ulama salaf kalau sudah masuk bulan Muharram dari hari pertama sampai 10, nah ini ibadah mereka lain. Ibadah mereka kada seperti biasanya, mereka tingkatkan ibadah dari segi macam amal ibadah mereka tingkatkan. Wal asrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu jadi catatan kita. Dalam setahun ada 10 hari yang kita jaga, yang kita tingkatkan ibadah, yang kita tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, mulai hari pertama sampai hari ke-10 banyaki ibadah, banyaki sedekah, banyaki istighfar, banyaki sholawat. Apa yang kawa kita gawi dalam amal ibadah. Nah, usahakan beda dengan hari-hari yang lainnya. Dan yang kedua, 10 hari pertama di bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, Muharram. Nah, Muharram masuk lagi kita bulan mulia. Dari hari pertama bulan Muharram sampai hari yang ke-10, nah itu tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tingkatkan ibadahnya. Karena di 10 hari pertama itu di bulan Zulhijjah, di situ ada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Wa yaumun nahar, dan juga hari raya kurban. Wa fi haditsin, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin afdal indallah min 'ashri dzulhijjah wala layalin afdal min layalihinna. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hari 10 Zulhijjah. Hari yang paling utama itu, hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari 10 Zulhijjah, hari raya kurban kita, hari yang paling disenangi oleh Allah. Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari 10 Zulhijjah. Wala layalin afdal min layalihinna, dan tidak ada malam yang paling mulia, yang lebih afdal di sisi Allah kecuali malam 10 Zulhijjah. Siangnya afdal, malamnya afdal. Malam yang paling afdal adalah malam 10 Zulhijjah. Siang yang paling afdal adalah siang 10 Zulhijjah. Nah, artinya kita mengetahui fadilah ini, ya, setidaknya kita tahu keutamaan bulan Zulhijjah, keutamaan pada hari 10 Zulhijjah, keutamaan 9 Zulhijjah hari Arafah. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan itu, ada semangat kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah. Karena hari-hari yang mulia, apabila kita beribadah pada hari tersebut, maka pasti ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang baik kita ibadah tuh, ibadahnya, pahalanya beda dengan pahala hari-hari biasa. Hari Arafah, 10 Zulhijjah, 10 hari pertama kita ibadah di situ beda dengan hari-hari yang lain. Nah, ini hadisnya ya, ma min ayyamin afdal indallah
min asyri Dzulhijjah, tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah taala melainkan 10 Zulhijjah, dan tidak ada malam yang paling utama di sisi Allah melainkan malam 10 Zulhijjah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma ma min ayyamin afdal indallah wa lil 'amal fihi ahabba ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam ayyam al-'ashr fa akthir fihinna min at-tahlil wa takbir. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah taala dan tidak ada amal-amal yang lebih utama dan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di 10 min al ayyam ayyamul ashr, yaitu hari 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini hari-hari yang paling afdal di sisi Allah, dan amal yang paling disenangi oleh Allah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka oleh sebab itu fa'aksiru fihinna, perbanyaklah kalian pada hari-hari tersebut membaca tahlil dan takbir, ya, membaca tahlil dan takbir. Fa innaha ayyamut tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jalla, karena hari-hari itu adalah hari kita bertahlil kepada Allah, hari-hari kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbanyak tahlil dan takbir. Ibadah lain Bang banyak juga, cuman tahlil dan takbirnya lebih banyak. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dil siyami sana bi siyami sana, karena sesungguhnya puasa yaumin, satu hari, fiha, ya, pada hari-hari tersebut, ya'dil, sebanding dengan puasa setahun. Padilahnya, ya, puasa pada hari-hari tersebut, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sama dengan berpuasa setahun. Wal amal fihinna, dan beramal pada hari 10 pertama di bulan Zulhijjah, beramal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yudha'af bisab'i mi'ah, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dengan 700 lipat ganda pahalanya. Pahalanya menjadi 700. Jadi sekali kita ibadah pahalanya 700. Luar biasa, ya. Fadilah, keutamaan daripada bulan Zulhijjah, apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Beramal di situ pahalanya berlipat ganda sampai 700 lipat ganda. Puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sama puasa bandingannya dengan puasa setahun. Dan catatan untuk puasa ini bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Jangan dipaksakan juga sampai tergaring-garing puasa. Ataupun dengan puasa tersebut bisa melalaikan kewajiban pian. Misalnya pian mengajar, pian bekerja di kantor. Dengan puasa kadakawa tulah ke kantor. Dengan sebab puasa kadakawa lagi mengajar, maka itu jangan dilakukan. Puasa yang sunnah itu apabila kita puasa, kewajiban-kewajiban lain kada terganggu, kewajiban-kewajiban yang lain kada terkurangi, ya, begawi di kantornya tetap, mengajarnya tetap, kada berkurang. Nah ini yang puasa yang dianjurkan itu seperti itu. Tapi kalau dengan sebab puasa mengajar kada kawa, ya, begawi kada kawa lagi, maka ini kada dianjurkan, ya, karena ini adalah puasa sunnah. Beda dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan memang diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Walaupun gara-gara puasa kada kau mengajar, tetap wajib puasanya.
Walaupun dengan sebab puasa kada kau bagawi, tetap wajib puasanya. Ya, jadi jangan kalau di puasa Ramadan itu jangan kada puasa gara-gara bagawi. Nah, kalau puasa kada kau bagawi di bulan Ramadan. Nah, kada boleh ya. Tetap puasanya diutamakan. Tapi kalau untuk puasa sunnah, nah, ini dapat sunnahnya, dapat fadilahnya apabila dengan puasa itu tidak mengurangi dan mengganggu aktivitas kewajiban kita sehari-hari. Nah, ini tergantung dengan diri masing-masing ya. Tergantung dengan diri kita masing-masing. Ada yang tahan, ada yang kada. Yang tahan laksanakan, yang kada sanggup kada usah dipaksakan. Yang penting niat dalam hati dulu. Waja'annahu semaqala waja'annahu yustajabu fi hadhil 'ashr ad-du'a, dan disunnahkan pada hari 10 ya, 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu, diistijabah, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah taala berdoa di 10 hari pertama. Luar biasa. Nah, kama ruya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu taala annahu annal ayyam al-ma'lumat hiya tas'u Dzulhijjah ghair yaumin nahar wa annahu la yuraddu fihi ad-du'a. Hari-hari yang telah diketahui ia tis'u Dzulhijjah, yaitu 10 Dzulhijjah, selain daripada hari 10 Dzulhijjah yaitu hari Idul Adha, wa annahu la yuraddu fihi ad-du'a, dan pada hari tersebut nih hari Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, la yuraddu, tidak akan ditolak doa-doa kita. Siapapun yang berdoa pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, maka yakinilah doa itu pasti diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Wa kaifa yuraddu fihi ad-du'a fi yaum Arafah, dan bagaimana ditolak ya doa pada hari-hari 10 pertama, karena di situ ada hari Arafah. Maka dengan sebab hari Arafah inilah, kemuliaan hari Arafah ya, doa-doa sebelumnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mulai hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Alladzi ru'yana afdal ayyamid dunya, dan diriwayatkan bahwasanya hari Arafah ini adalah hari paling afdalnya di dunia. Hari di dunia ini yang paling afdal adalah hari Arafah. Fima akhrajahu Ibnu Hibban fi sahih min hadits Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan hadis ini adalah hadis marfu'. Fanaqulu ra'aitu bi khatti ba'd al-afadil annahu yutlab ay yaqra'a kull yawmin min 10 Dzulhijjah, dan juga dianjurkan kita membaca setiap hari di 10 Dzulhijjah. Jadi mulai hari pertama apa saja anjuran yang kita baca, 1, 2, 3 sampai 10. Di sini ada 2 riwayat ya. Ada yang terpanjang, ada yang tahandap riwayatnya. Nah, kalau bisa membaca keduanya lebih bagus kata ulama. Ya, bacaannya ini amaliyahnya, tahlil dan takbir tadi. Kalau bisa keduanya bagus. Kalau kada kawa, maka pilihlah yang kedua. Yang keduanya tahandap. Cuma sama hadis dari Nabi SAW. Kalau yang pertama bacaannya la ilaha illallah adadal layali wa dhuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wa syuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, sampai akhir. Lumayan panjang. Yang kedua adalah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala man qala fi 10 Dzulhijjah kullu yawmin 10 mar, barang siapa yang membaca ya, yang membaca fi 10 Dzulhijjah pada 10 Dzulhijjah setiap hari
10 kali membacanya, mulai hari pertama sampai hari ke-10. Setiap hari membaca 10 kali. La ilaha illallah adada dhuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada al-qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fi sur. Fadilahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Fadilah membaca tahlil ini. Dosa-dosa yang dahulu dihapus oleh Allah dan dosa-dosanya yang akan datang pun dihapus oleh Allah Ta'ala. Membaca 10 kali sehari, ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Al-alamah qala ruya wa mawja'adhan min al-adyan fil ashar hadha ad-du'a wa huwa ma naqalatu min khatib ba'd as-salihin an qala ruya anil alamah syekh diriwayatkan daripada Syekh Al-Khattab Al-Makki Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi yutlabu ay yukarrirahu al-insan, dan juga disunnahkan diulang-ulang membacanya oleh setiap manusia setiap hari, ma tayassar, semampunya membaca sehari. Ini ada doanya, ya, akan kita baca sebentar lagi. Kita membacanya sehari hendak sekali kah, 2 kali kah, 3 kali, kada ada batasnya, lebih banyak lebih bagus. Min ghairi dhabti adadin muayyan fi 10 Dzulhijjah, pada 10 Zulhijjah, ila yaumin nahar, sampai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sampai hari raya kurban. Fadilahnya adalah liqadha'id dain, supaya melunasi hutang, supaya hutangnya terlunasi. Baca sehari 2 kali 3 kali, berapa kali, lebih banyak lebih bagus. Doanya apa? Allahumma farajakal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awa'idakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanal jamil, ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakad daim. Saya itu aja bacaannya, kadang tapi panjang. Artinya kalau membaca sehari itu 3 kali sampai 5 kali masih nyaman, ya paling 5 menit selesai, karena sampai 5 menit. Jadi gunakan waktu 5 menit untuk membaca ini, 5 sampai 10 menit, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Liqadha'id dain, untuk pelunasan hutang. Kalau yang mesti hutang banyakin doanya. Semakin banyak hutang, harus banyak membacanya. Kalau yang kada berhutang, Bang, ya Pak. Ya, kalau yang kada ada bisi hutang, membaca ini lebih bagus lagi. Karena daripada makna doa ini, farajakal qarib, kelapanganmu dekat ya Allah. Ya Allah, kelapangan yang akan Engkau berikan itu sudah dekat. Ya. Ma'rufakal qadim, awa'idakal hasanah, ata'akal hasanal jamil, pemberianmu ya Allah al-hasan, yang bagus, al-jamil, yang indah. Ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakad daim, kebaikanmu ya Allah terus kada pernah berhenti. Artinya orang yang berhutang bacanya bagus, insya Allah hutangnya akan dilunasi. Orang yang kada berhutang insya Allah akan mempermudah rezekinya semakin luas, rezekinya halal dan thayyib, ya, thayyibah halalan thayyibah.
rezeki yang halal dan rezeki yang thayyib, rezeki yang afiyah insyaallah. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadtu fi ba'dil kutub, dan aku mendapatkan di sebagian kitab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuha li khawasi ashabihi, mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau yang tertentu. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'ala Allah kufiya wa man yatasama billah naja. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang tertentu, sahabat-sahabat khusus Nabi. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hasbiyallah wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, wa man tawakkala 'ala Allah kufiya wa man yatasama billah naja. Artinya kalau Rasulullah mengajarkan doa secara khusus kepada sahabatnya, ya, secara khusus, dan sahabatnya juga tertentu, berarti doa ini mempunyai keistimewaan yang tinggi, ya, fadilah yang besar. Doa yang secara umum aja yang diajarkan oleh Nabi itu sudah doa yang luar biasa, apalagi secara khusus, tambah lagi fadilahnya, tambah lagi keutamaannya. Doa pada hari Arafah, amalan pada hari Arafah. Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal jalan semuaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca sesudah salam kan, habis salat maghrib, habis salat subuh kita baca ini kan. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lima warada fi iddati ahadits anna dzalika ya'dil idqa 'ashar riqab wa in zada hatta yablugha alfan kana khairan. Bagi siapa yang membaca ini di hari Arafah 9 Zulhijjah, yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, fadilahnya sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, ya, 10 hamba sahaya. Wa in zada hatta yablugha alfan kana khairan, apabila ia mampu menambah bacaan tersebut sampai 1000 kali di hari Arafah, maka lebih bagus. Dibaca 1000 kali di hari Arafah lebih bagus. Kalau kada sampai 1000 bagus juga. Kalau membaca 100 kali aja bagus, ditambahi lagi sampai 200 bagus, apalagi sampai 1000. Artinya kalau kita diisi waktu luang di hari Arafah itu banyak membaca. Tapi kalau kita sibuk, baca semampunya. Seberapa kali kita dapat, karena ya'dil sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Ibadahnya tuh nah, 1 hamba sahaya aja ganal pahalanya kita memerdekakan, apalagi sampai 10. Satu lagi, di dalam kitab Ad-Da'awat lil Mustaghfiri haditsun, ada hadis di situ, ada Ibnu Abbas radhiyallahu dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man qara'a qul huwallahu ahad alf marrah yawma arafa utiya mas'al. Barang siapa yang membaca di hari Arafah, barang siapa yang membaca di hari Arafah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya insyaallah pasti hafal surah Al-Ikhlas. Baca berapa kali? 1000 kali. Membaca surah Al-Ikhlas di hari Arafah 1000 kali. Fadilahnya
uqtiya ma sa'al, akan diberikan apa saja yang dia minta. Nah, baca 1000 kali, hanya berdoa lawan Allah Ta'ala. Apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Ta'ala, apa saja. Yang penting kita yakin, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, baca dan yakin doa kita dikabulkan. Kalau kada yakin kayak apa Allah nak beri. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku tergantung dengan keyakinan hamba-Ku. Kita baca 100.000 kali tapi kada yakin berdoa, terima apa kada, ya Allah kada memberi. Maka keyakinan itu sangat penting. Nah itu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa sampai 1000 kali lebih bagus, pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Dan surah Al-Ikhlas di hari Arafah dibaca 1000 kali juga. Fadilahnya apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara fadilahnya. Adapun doa-doa masih banyak lagi sebenarnya, doa-doa di hari Arafah ini insyaallah kalau ada kesempatan akan sedikit kita bacakan lagi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita kemudahan, taufik dan hidayahnya. Di bulan khususnya di bulan Zulhijjah ini Allah berikan kita kemudahan untuk beramal, Allah berikan kita kemudahan untuk menambah ibadah kita, Allah berikan kemudahan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat kemuliaan bulan Zulhijjah, dan mudah-mudahan juga segala hajat kita dan berkat bulan Zulhijjah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mudahan urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan berkat bulan Zulhijjah, kemuliaan bulan Zulhijjah, kemuliaan hari Arafah, kemuliaan daripada yaumul nahar, kemuliaan daripada malam 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, baik kita, anak-anak kita, keluarga kita, Allah berikan kita kesehatan dan afiat. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadzal wa